Realisasi investasi pada kuartal 1 2021 mencapai Rp219,7 triliun, naik 4,3% secara tahunan. Jumlah tersebut sekitar 25,66% dari target investasi tahun ini Rp856 triliun. Realisasi investasi di 3 bulan pertama 2021 masih didominasi oleh penanaman modal asing Rp111,7 triliun atau naik 14% secara tahunan. Sementara penanaman modal dalam negeri hanya Rp108 triliun atau turun 4,2% secara tahunan. Berdasarkan sektor, aliran investasi terbesar mengalir ke perumahan, kawasan industri, dan perkantoran. Sedangkan berdasarkan lokasi penempatan, investasi di Pulau Jawa terkontraksi 2%. Sebaliknya, investasi makin subur di luar Pulau Jawa dengan pertumbuhan 11,7%. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bakal membangun jembatan Batam Bintan yang menjadi jembatan terpanjang di Indonesia. Jembatan sepanjang 7 km ini akan menggunakan skema kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha KPBU. Direktur Pembangunan Jembatan, Ditjen Bina Marga, Yuda Handita Panjariawan menyatakan pemerintah akan ikut serta dalam pembiayaan jembatan Batam Bintan sebanyak 20%. Pemerintah nantinya akan memberikan pembiayaan untuk jembatan penghubung Batam Tanjung Sauh, sementara Tanjung Sauh Bintan akan dibangun investor dengan proses lelang. Jembatan berbentuk jalan tol itu ditargetkan akan selesai pada tahun 2024. Harga batu bara terus mengalami penurunan. Meledaknya kasus positif COVID-19 di India menjadi penekan harga batu bara. Harga batu bara tak kuat menembus level psikologis $90 dan bertahan di $85,5 AS per ton. Dalam 14 hari terakhir, rata-rata penambahan pasien baru mencapai 228.000 orang per hari. Untuk menekan penyebaran, New Delhi menerapkan lockdown selama 6 hari. Kebijakan lockdown di India membuat permintaan batu bara menurun. Pasalnya, India merupakan importer batu bara terbesar kedua setelah Cina. Co-Chief Executive Officer Netflix, Reed Hastings, merealisasikan pembelian saham perusahaan melalui produk opsi sahamnya pada 2020 lalu. Hastings membeli 1,33 juta lembar saham Netflix senilai $612 juta AS atau sekitar $8 triliun. Hastings telah membidik pembelian melalui opsi saham sejak tahun lalu, di mana pertumbuhan pelanggan Netflix melonjak dan menembus 200 juta pelanggan. Lonjakan subscriber Netflix dipicu oleh aktivitas orang-orang yang lebih banyak di rumah selama pandemi COVID-19. Tak hanya jumlah subscriber, saham Netflix juga naik lebih dari 67% pada tahun 2020. Sementara itu, kinerja Netflix pada kuartal pertama tahun ini sedikit berbeda. Meski laba perusahaan naik 24% secara tahunan, namun pertumbuhan subscriber justru melemah. Pada kuartal pertama tahun ini, hanya 3,98 juta pelanggan baru, jauh dibandingkan dengan periode sama tahun 2020 sebanyak 16 juta pelanggan. Travel bubble atau gelembung perjalanan antara Hong Kong dan Singapura akan dimulai pada 26 Mei 2021 dengan 1 penerbangan setiap hari. Menteri Transportasi Singapura, Ong Ye Kung mengatakan, setiap penerbangan akan memiliki batasan 200 penumpang dengan jumlah yang ditinjau setelah 2 minggu pertama. Kondisi yang lebih ketat akan diterapkan untuk dimulainya kembali gelembung perjalanan, termasuk wisatawan yang harus tetap di Singapura atau Hong Kong dalam 14 hari terakhir. Hong Kong mewajibkan warganya mendapatkan vaksinasi COVID-19 sebelum melakukan perjalanan udara. Wisatawan dari Singapura pun harus mengunduh aplikasi Live Home Safe Hong Kong sebelum berangkat.